wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, hari ini saya sedang berada di lahan melon di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini ketinggiannya sekitar 10 mdpl. Jarak beberapa meter ini sudah ada pantai, dan tepat saya duduk di sini ini ada varietas Delon 65. Salah satu varietas melon terbest seller selama ini. Di toko-toko sudah banyak yang habis stoknya, dan hari ini saya akan mereview bagaimana pertumbuhan tanamannya di sini dan tentunya bagaimana hasilnya sejauh ini. Jadi untuk tahu lebih lanjut seperti apa sih pertumbuhan tanamannya dan hasil buahnya dari melon Delon 65 di sini, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Senang Tani, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani, dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Hari ini saya sedang panas-panasan ya, berada di ketinggian sekitar 10 mdpl saja, dan jarak beberapa meter sudah ada pantai. Nah, salah satu komoditas yang banyak diminati oleh para petani di daerah pesisir adalah melon, atau bisa juga semangka, juga banyak ditanam di sini. Nah, kali ini saya berada di lahan melon Delon 65. Sebenarnya di sini petaninya tidak hanya menanam satu varietas saja ya, tapi ada 5 varietas. Jadi petani pemilik lahan ini menanam 5 varietas yang berbeda dalam satu lahan di tempat yang sama dengan perawatan yang sama juga. Saya tanya-tanya tadi kepada petaninya, dari di antara 5 varietas yang ditanam di lahan ini dengan perawatan yang sama, dengan tempat yang sama, varietas yang menurut beliau ini sangat memuaskan adalah Delon 65. Mungkin sahabat Senang Tani sudah banyak yang tahu ya tentang varietas ini, karena memang Delon 65 ini salah satu varietas melon yang terbest seller sejauh ini. Sudah banyak sekali stok yang kosong di beberapa toko, dan saat ini juga kebetulan lagi ada stoknya. Nah, jadi untuk sahabat Senang Tani yang mau menanam melon, bisa nih dicoba untuk menanam melon Delon 65. Dan sejauh ini nih bisa dilihat ya sahabat Senang Tani, pertumbuhan tanamannya bisa sebagus ini. Jadi karena biasanya para petani di daerah pesisir ini lebih menyukai untuk menanam buah-buahan seperti melon atau semangka ya. Mengapa? Karena di daerah pesisir otomatis tanahnya berpasir. Nah, tanah yang berpasir seperti ini biasanya dia tidak mudah untuk menyimpan air dalam waktu yang lama. Jadi airnya kalau disiramkan itu bisa langsung larut begitu saja. Nah, hal tersebut ini akan lebih mengurangi kelembapan di tanahnya, sehingga tanamannya ini tidak terlalu banyak menyerap air. Nah, efeknya nanti pada tingkat kemanisan dia akan lebih tinggi Brix-nya. Tapi walaupun dengan keuntungan tadi, tentunya untuk pasokan air di sini juga harus tercukupi secara rutin, karena di sini ini dilakukan pengairan setiap hari itu setengah hari. Jadi di sini menggunakan sistem drip ya. Jadi dari perawan kemudian disalurkan ke bedengan-bedengan ini selama setengah hari full. Jadi karena tanaman sulur biasanya dia membutuhkan asupan air yang cukup banyak, dimana karena karakteristik tanaman sulur kan dia lebih berair, kemudian sebagian besar komponennya juga tersusun oleh air ya. Jadi memang untuk kebutuhan air memang harus selalu tercukupi. Kembali lagi tentang melon Delon 65 di sini, menurut petani pemilik lahan, salah satu hal yang membuat beliau sangat puas dengan varietas ini adalah karakteristik tanamannya yang bisa dibuahkan berapapun. Nah, di sini ini dibudidayakan dengan sistem kebiri, yaitu dengan menyisakan 2 cabang utama. Kemudian dari masing-masing cabang tadi ini dibuahkan antara 1, 2, sampai 5 buah. Dan menurut petani pemilik lahan, dari kisaran 1 sampai 5 buah tadi yang menghasilkan ukuran buah yang paling sesuai di pasaran adalah yang dibuahkan 5 buah. Jadi Delon 65 ini bisa sebenarnya dibuahkan masing-masing tanaman 2 atau hanya beberapa buah, tapi nanti efeknya adalah dari ukurannya yang terlalu besar. Seperti di lahan ini memang ukuran buahnya ini yang disisakan 2 buah per tanaman memang ukurannya besar-besar, apalagi karena memang di sini telat dalam seleksi bunganya. Jadi ini adalah buah yang berada di bagian bawah, dan otomatis asupan nutrisinya dia jauh lebih banyak, jadi ukuran buahnya juga lebih besar.
Nah, biasanya ukuran yang lebih besar seperti ini memang sulit untuk dijual karena beberapa pengepul memang tidak menginginkan buah yang terlalu besar. Nah, jadi dari pengalaman petani pemilik lahan di sini memang sebaiknya kalau menanam melon Dylan 65 ini dibuahkan dari kisaran 3 sampai 4 buah per tanaman. Nah, itu bisa membuat ukuran buahnya itu lebih pas, lebih standar gitu, jadi tidak terlalu besar. Dan untuk seleksi buahnya ini lebih baik disisakan buah di atas daun ke-6, karena kalau di bawah daun ke-6 nanti ukuran buahnya bisa menjadi terlalu besar seperti ini. Dan yang menarik dari Dylan 65 ini adalah bisa dilihat ini tanamannya di bagian bedengan situ, kemudian sudah menjalar ke sini, menjalar ke tengah ya sahabat tani, dan ini tetap bisa berbuah dengan ukuran yang maksimal. Jadi ini sebenarnya buah yang tidak dikehendaki ya, karena buah yang dirawat memang yang ada di bagian bedengan ini yang menggantung-menggantung ini. Tapi uniknya kalau Dylan ini dia tetap bisa berbuah secara maksimal walaupun ini merupakan buah yang tidak dikehendaki. Kemudian menurut petani pemilik lahan yang menjadi keistimewaan dari Dylan 65 ini adalah dari karakteristik buahnya. Jadi net buahnya ini memang tidak terlalu tebal tapi dia cukup merata, dan ukuran buahnya juga bisa disesuaikan dengan keinginan. Bisa misal kita mau menghasilkan buah yang besar di kisaran 3 kg lebih, nah itu bisa kita sesuaikan jumlah buahnya, misal 2 buah per tanaman. Dan kalau misal kita menghendaki buah dengan kisaran 1,5 sampai 2,5 kg, di mana kisaran ukuran 1,5 sampai 2,5 ini merupakan ukuran yang paling banyak diminati oleh pengepul ya. Itu bisa kita rawat buahnya di kisaran 3 sampai 4 buah per tanaman. Jadi bisa disesuaikan dengan keinginan kita sendiri. Dan setelah dibandingkan dengan varietas lain yang ada di lahan ini, memang Dylan 65 ini walaupun netnya tidak terlalu tebal tapi dia merata dibandingkan dengan varietas lain yang netnya terlalu tebal tapi buahnya tidak mau besar. Kemudian dari segi produktivitasnya Dylan 65 ini juga sangat bagus. Buahnya ini banyak yang jadi dan ukuran juga bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Dan dari segi perawatan menurut petani-petani pemilik lahan juga sangat mudah untuk perawatannya, cukup sederhana, tidak terlalu banyak menggunakan nutrisi, tidak terlalu banyak menggunakan pestisida, tapi tetap pertumbuhannya bisa maksimal. Kemudian tentang ketahanannya terhadap penyakit juga bisa dibilang Dylan 65 ini dia lebih tahan terhadap serangan virus keriting. Karena di varietas lain dari kita lihat sudah ada yang terserang keriting, tapi Dylan 65 sejauh ini masih aman. Kemudian dari serangan jamur yang menyebabkan bercak daun, Dylan 65 ini juga dia lebih tahan karena karakteristik daunnya yang tidak terlalu lebar dan lebih tebal. Jadi biasanya di varietas lain ini daunnya terlalu lebar menyebabkan dia mudah terserang jamur. Tapi kalau Dylan ini tidak terlalu lebar jadi dia lebih tahan gitu. Jadi tidak mudah terserang jamur, tentunya perawatannya juga akan jauh lebih mudah. Nah mungkin itu saja ya sahabat senang tani review melon Dylan 65 yang ditanam di pesisir pantai. Kita sudah lihat bagaimana hasilnya, bagaimana pertumbuhannya, dan kelebihan-kelebihannya menurut petani pemilik lahan. Jadi kesimpulannya adalah kalau sahabat senang tani pengen menanam melon yang perawatannya mudah, kemudian produktivitasnya istimewa, kemudian ketahanan terhadap penyakitnya juga istimewa, bisa ditanam melon Dylan 65. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat senang tani semua. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami yang selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.